Geliat ekonomi di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur sangat didukung oleh potensi alamnya yang luar biasa. Bukan hanya berkembang dalam sektor pariwisata, namun juga maju dalam mengelola hasil buminya. Sudah lama kota yang dijuluki Swiss kecil di Pulau Jawa ini diandalkan sebagai salah satu penghasil sayur serta buah-buahan di Nusantara. Salah satu komoditas baru yang sedang berkembang di Kota Batu adalah labu madu atau yang biasa dikenal dengan nama butternut. Walau baru mulai dikenal di Indonesia, labu yang berbentuk seperti bohlam ini memiliki peminat yang cukup tinggi. Biasanya, konsumen terbanyak berada di hotel-hotel ataupun restoran mewah dengan harga jual yang fantastis. Selain rasa manis dan tekstur lembut, buah kaya serat ini juga mengandung antioksidan, beta-karotin, dan vitamin B kompleks. Sangat baik bila digunakan sebagai makanan pendamping ASI untuk bayi. Tak heran, walau belum genap 1 tahun dikembangkan, perkebunan butternut di bilangan Kecamatan Bumiaji ini mampu meraup keuntungan yang berlipat. Teknik budidaya butternut tergolong mudah, mirip dengan jenis labu pada umumnya. Meski begitu, perawatan tetap harus dijaga agar hasil yang didapat berkualitas. Dung, Ya, Pak. Dung. Ayo sini dulu. Ya Pak, saya ke sana Pak. Ngawur kamu ini. Ada apa Pak? Ini nggak boleh diinjek-injek. Kalau sampai tanaman patah kita ini rugi 4 bulan harus tanam lagi. Maaf Pak, buru-buru Pak. Keburu-keburu boleh tapi kerja yang benar. Muter dikit kenapa? Ya, saya kira Bapak tadi buru-buru manggil saya Pak. Ya buru-buru boleh tapi kerjanya yang benar. Ya Pak, ya Pak. Nah, taruh. Keistimewaan butternut bukan hanya terletak pada daging buahnya. Ternyata dalam uji laboratorium di Kota Malang membuktikan kulit butternut juga mengandung vitamin A, vitamin C, dan antioksidan meski tak sebanyak daging buahnya. Karenanya, aku pun akan mengolah kulit butternut menjadi kudapan tradisional yang nikmat, yakni kue kelanting. Sejauh ini, kulit butternut hanya dijadikan campuran pakan ternak atau dibuang begitu saja. Icip butternutnya Mas ya. Meski daging buahnya lembut, namun kulit dari buah asli Amerika ini sangat tebal dan keras. Tentu saja karena kulit butternut bertindak sebagai penghalang laju respirasi atau keluar masuknya udara dalam jumlah banyak. Hal ini membuat butternut tidak cepat busuk dan bisa disimpan hingga waktu 6 bulan. Semakin lama disimpan, maka cita rasa dari buah butternut akan semakin baik. Dul, kulitnya kamu tumbuk dulu. Oh, ya Pak. Untuk mengolahnya sebagai bahan kuliner baru, kulit butternut harus dihaluskan terlebih dahulu agar mudah dicampur. Untuk mempercepat proses, kulit butternut yang keras ini bisa dicacah dahulu sebelumnya dan ditambahkan sedikit air. Selagi aku menghaluskan kulit butternut, Mbak Lia membuat adonan kelanting. Kelanting atau cenil memang dikenal sebagai jajanan tradisional yang murah meriah. Bahan untuk membuatnya pun sangatlah mudah didapat, yakni tepung kanji, gula, garam, dan air. Semuanya diaduk merata hingga adonan mengental. Sedangkan kelapa tua parut dibutuhkan sebagai padanan untuk menikmati kelanting sesudah matang nanti. Kulit butternut yang sudah halus dapat langsung dicampur dengan adonan kelanting. Agar nantinya mudah dibentuk, maka seluruh adonan harus dididihkan lebih dahulu. Pada saat pemanasan, pati pada tepung kanji akan menyerap air dan membentuk pasta yang kental. Dan bila dingin nanti, adonan ini akan menjadi semakin kenyal dan liat.
adalah kudapan asli tanah Jawa yang dikenal dengan warna-warni yang menarik. Itulah mengapa adonan kenyal yang sudah jadi dibagi menjadi 3 warna berbeda. Bentuk kue kelanting di berbagai daerah sangatlah beragam. Ada yang memanjang, ada yang dibentuk berukuran kecil, dan ada yang bundar seperti kue klepon. Tentu saja, semua bergantung warisan tradisi dan kebiasaan tiap-tiap daerah. Setelah dibentuk, adonan pun siap direbus. Apabila kue kelanting sudah matang dan siap ditiriskan, maka kue-kue akan mengambang di permukaan air. Dalam keadaan hangat seperti inilah, kue kelanting kulit butternut sangat nikmat untuk dikonsumsi. Sebagai bahan yang terbuat dari tepung sagu atau kanji, kelanting sangat cocok dijadikan kuliner rendah gula namun mengenyangkan. Terlebih bila ditambahkan dengan pemanis berupa kelapa parut ataupun gula merah cair. Cita rasa kelanting hangat betul-betul memanjakan lidah. Bagi masyarakat Jawa, kelanting atau cenil memiliki filosofi yang mendalam. Karakter kelanting yang lengket dianggap sebagai lambang kebersamaan masyarakat Jawa yang erat dan sulit dipisahkan. Komposisinya yang sederhana juga menunjukkan pribadi orang-orang tanah Jawa yang rendah hati dan apa adanya dalam bermasyarakat. Tentunya, kelanting yang satu ini bukan hanya istimewa dari segi rasa, tampilan dan filosofi, namun juga karena nutrisi sehat dari kulit butternut yang dikandungnya.